Kepada saya. Dia menunjukkan kepada saya supaya kita mencari kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya dia tunjukkan kepada kita. Bahwa dia katakan, dia menunjuk pada diri kita sendiri bahwa kita harus mencari kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang apa yang kita mencari? Kehendak Tuhan kah, kehendak kita sendiri? Mana yang kita perlukan? Ya? Ya, yang paling banyak kita mencari kehendak kita sendiri kan? Karena kita pikir itu yang terbaik untuk kita. Tapi sebenarnya apa yang kita pikir baik belum tentu itu berkenan kepada Tuhan, betulkah? Tetapi kita hanya menyombongkan diri kita. Kita mau tinggi hati kita supaya kehendak kita yang terjadi dalam kehidupan. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita harus mencari kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kamu. Coba kamu sentuh teman kamu, carilah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi ingatlah akan hal ini. Kita harus mencari kehendak Tuhan, bukanlah kehendak kita sendiri. Kalau kita cari kehendak sendiri, kita adalah orang yang sombong. Kita adalah orang yang tinggi hati di dalam kehidupan kita. Tapi orang yang mencari kehendak Tuhan, dia adalah orang yang rendah hati. Karena dia siap menerima apapun kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Jadi bagaimana kita? Kalau kita lihat ada banyak, tiga hal yang harus kita pelajari pada pagi ini. Bagaimana kita mengalir kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, bahwa setiap orang yang mencari kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang secukupnya dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, hal yang ketiga, bahwa dari Tuhan membuat berbuah dan berhasil di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Tiga hal kunci bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengenal bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Tetapi lihatlah dalam ayat yang Roma 14 ayat ke-17. Dia mengatakan di situ bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi ini yang kita harus, ini adalah pedoman bagi kita. Bagaimana kita mencari kehendak dan rencana Tuhan. Yang terutama sebab kita cari Tuhan dulu. Kita cari dulu kerajaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan semuanya kita akan menikmati dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di sini, dia mengajarkan bagaimana membedakan mana kehendak Tuhan dan kehendak daging dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini ada perbedaannya. Kalau itu menurut daging kita, tidak ada kebenaran, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam kita melakukan semua perkara kehidupan kita. Tetapi kalau itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan menikmati semua perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mencari kerajaan Allah dulu dalam kehidupan kita, dan hasilnya dia katakan di sini bahwa kita akan menikmati kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi hari ini utamakan dulu kehendak Tuhan dan carilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan semuanya kita akan menikmati dengan sukacita, dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tapi yang Allah adalah kebenaran, damai sejahtera harus dinikmati di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab sesuatu yang dari Tuhan mendatangkan sukacita. Pastikan kita melakukan di dalam kebenaran dan tidak tipu-tipu ataupun tidak berbuat jahat dengan sesama kita. Kadang-kadang kita menipu diri kita sendiri, sedangkan kita tidak mampu melakukan apa yang kita rencana, tapi kita berusaha sehingga kita menekan diri kita sendiri, sehingga kita menyusahkan diri kita sendiri, sedangkan itu di luar kemampuan kita untuk melakukan apa yang kita perlu, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini belajarlah mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan carilah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita jalani kehidupan kita. Jadi ingatlah hari ini, kadang-kadang kita sering kecewa dalam kehidupan kita. Kita seringkali sakit hati kalau kehendak kita tidak tercapai, betulkah?
Karena kita berusaha begitu susah, kita berusaha untuk mencapai apa yang kita mau, tapi di sebaliknya akan mengecewakan kita. Mengapa? Karena kita tidak mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi kita mengikuti keinginan kita sendiri, sehingga itu akan menyiksa kita, sehingga itu akan menekankan hidup kita. Mengapa ramai jemaat gereja Racita tidak ada damai sejahtera dan tidak ada kebenaran dalam kehidupan dia? Mengapa? Karena dia seorang yang sombong, seorang yang tinggi hati di dalam kehidupan kita. Di hari ini belajarlah, apapun masalah kita, tetaplah rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Orang yang rendah hati tidak akan dipermalukan oleh Bapa kita di surga, tetapi dia akan memberi kita kekuatan, sukacita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah sebabnya kita harus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bedakan mana kehendak kita sendiri dan mana kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera, dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencapai apa yang kita kehendaki dan Tuhan rencanakan hidup kita. Ingat, kalau kamu berencana tahun ini, mungkin tahun ini kamu mau kawinkah atau apakah, carilah kehendak Tuhan dalam hidup kamu, dan carilah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kamu. Atau kamu sekolah yang tinggi-tinggi lagi, carilah kehendak Tuhan. Sebab kadang-kadang kalau kita ikut kemauan kita sendiri, kita tidak mencapai apa yang kita perlukan. Kita tidak capai apa yang kita mau, walaupun dalam pikiran saya mau kerja ini. Tapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, ingatlah, kamu tidak akan berhasil di dalam kehidupan kamu. Sebaliknya, kamu akan kembali kepada kehidupan yang lalu. Mengapa? Karena kamu kecewa, kamu tidak mencapai apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu. Jadi semalam saya bersyukur ada muda-mudi, terima kasih yang sudah menghadirkan diri, dan terima kasih juga yang tidak dapat hadir, karena mereka boleh berfungsi pengalaman dengan teman-teman kamu yang sudah cerita semalam. Jadi ingatlah bahwa kita harus mencari kehendak Tuhan. Sedangkan saya sudah umur di 54 tahun, ada damai sejahtera, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah hari ini. Kalau baru-baru kami ditawa waktu masyarakat itu, mereka tidak percaya bahwa umur saya sudah 54 tahun. Pasti yang terbaik untuk saya. Katakan pada diri kanan kamu, cari kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi itulah yang kita cari dalam dunia. Kita mencari kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Bukannya kita berlomba dan kita menjatuhkan orang lain, tapi kita berlomba supaya kita sering menopang, sering menguatkan di antara satu dengan yang lain, supaya kita mengenali kebenaran dan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kawan lemah, kuatkan dia, jangan biarkan dia, karena dia tidak sanggup sendirian, harus ada untuk menolong dia. Jadi hari ini kita tahu bahwa bagaimana kita mengenali kebenaran dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kita akan mengalami kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa ada penyediaan yang cukup dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan yang percaya kepada Tuhan, yang mencari kehendak rencana Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Hari katakan oleh firman Tuhan ini. Mengapa ayat ini dia menggunakan benih? So benih itu mudah kita mengerti, kan? Mudah kita paham apakah benih yang harus kita semai pasti dia ditumbuhkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Allah menyediakan yang cukup dan melihara di dalam kehidupan kita, selalu cukup dan tak pernah kekurang, tak perlu berkorban untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. Maksudnya bahwa kita kadang-kadang kita melakukan pekerjaan kita di luar kemampuan kita. Kita melakukan segala usaha kita di luar kemampuan kita. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Kalau kita mencari kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Sebab siapa? Firman Tuhan ini. Tuhan yang menyediakan benih dan Tuhan menyediakan roti untuk kita makan. Berarti setiap usaha kita, jika kita menurut kehendak Tuhan, tidak akan membuatkan kita tidak mengalami keberhasilan di kehidupan kita, karena kita memberikan apa yang kita perlukan kepada Tuhan dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kami dikatakan bahwa kita akan cukup dalam semua perkara di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan adalah pemelihara yang baik di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Tapi kita sebagai manusia, kita seringkali khawatir di dalam kehidupan kita setiap saat dalam kehidupan kita. Lalu kata firman Tuhan bahwa kekhawatiran boleh menghalang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya bagaimana Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Dan kita tidak merasa cukup di dalam kehidupan kita. Itu yang membuatkan kita tidak merasakan pemeliharaan Tuhan, tidak merasakan kecukupan dalam kehidupan kita, karena kita mengandalkan keinginan kita sebagai manusia dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan melipat gandakannya di dalam kehidupan kita, dan bukan menumbuhkan dan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Berarti Tuhan akan menuntut setiap orang percaya supaya kita menabur yang baik dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan, kalau kita menabur yang tidak baik, kita akan menabur tidak baik. Tetapi kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita di pihak Tuhan, kita menabur apa yang baik, dan pasti kita akan menuai di dalam kehidupan kita, seturut dengan perbuatan kita, seturut dengan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Sehingga dia katakan bahwa dia akan melipat gandakan di dalam kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita mau, apa yang Tuhan kehendaki dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik, dan orang yang dipakai Tuhan tidak berkekurangan. Ingat, orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, tidak pernah kekurangan, baik secara rohani bahkan jasmani di dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya Tuhanlah pemelihara yang baik, Tuhanlah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Dari hari ini kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan bab orang yang dipakai Tuhan tidak berkekurangan. Katakan kepada kiri kanan kamu, katakan, orang yang dipakai Tuhan tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Ada amin? Kamu dipakai Tuhan? Menurut dengan perkataan kamu, lakukanlah dengan sedia. Sebab itu adalah dari hati bangsa. Jadi hari ini kalau kamu dipakai Tuhan, berubahlah hidup kita untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, itu dari Tuhan membuat buah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi apa yang dikatakan di sini, bahwa dari Tuhan membuat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Berarti kalau Tuhan kita sudah mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah mengalami kecukupan dalam kehidupan kita harus menjadi berkat bagi sesama kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita lihat bersama-sama ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16 pagi ini. Setiap orang yang sudah mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan, inilah janji Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih saya, berarti bukan kita yang memilih Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memilih kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita menghasilkan, supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, berarti tidak akan beranjak daripada kehidupan kita, tetapi kita akan pegang teguh di dalam kehidupan kita. Itu hasil kebenaran yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita pegang dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali dalam dunia ini, supaya buah itu tetap firman Tuhan, tidak akan beranjak daripada kehidupan kita, tetapi kita pegang sampai akhir hidup kita, sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan setiap orang yang percaya, mereka akan berhasil dalam kehidupan mereka, baik secara rohani bahkan jasmani, mereka akan berhasil dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab Bapa dalam namaku, yaitu Tuhan, diberikannya kepadamu. Berarti dengan nama Tuhan kita akan menikmati
segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan dia katakan Tuhan telah meletakkan hikmat dalam hatimu. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyediakan kekuatan, Tuhan sudah menyediakan pengharapan, dan dia katakan bahwa Tuhan akan menyediakan hikmat dalam hati kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pada hasilnya. Dan Tuhan letakkan hikmat itu supaya bijaksana mengatur kehidupan kita, mengatur keluarga kita dalam kehidupan kita, dan mengatur hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah suruh kita untuk lakukan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan bahwa tetap dia katakan. Jadi itu yang Tuhan mau agar kehidupan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kadang-kala kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, kadang-kala banyak perkara yang kita mau lakukan, tapi pasti akan terjadi. Kadang-kala kita terkejut, mengapa pula hal yang terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa? Karena itu adalah suatu hal yang sangat Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati segala berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sedangkan kita tidak merasa terpikir apa yang Tuhan sediakan bagi kita selama ini, tapi Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita hari ini, supaya kita tidak benar meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita sebagai manusia, kadang-kadang kalau kita mengalami masalah di diri kita, di keluarga kita, bersama kita, mudah saja kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya bagi kita, tetapi kita sebagai manusia mudah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Jadi ini adalah peringatan bagi kita pada pagi ini, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa dia katakan, tapi akulah dalam memilih kamu. Jadi setiap orang pilihan Allah, mereka akan menikmati segala kebaikan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita heran mengapa semua yang dapat kita lakukan sehingga berhasil dalam kehidupan kita. Sebab kita lakukan semuanya hal bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi apapun masalah kamu, apapun beban kamu hari ini, tetaplah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kita sendirian tidak mampu, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun masalahnya, pasti ada jalan penyelesaian dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga kita mendapat kasih karunia yang dari Tuhan untuk memampukan kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Karena itu hari ini kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Betulkah? Kau percaya punya Tuhan yang baik hari ini? Percaya? Saya pun percaya mempunyai Tuhan yang baik dalam kehidupan saya hari ini. Bayangkanlah selama 54 tahun ini menunjukkan adalah satu kebaikan Tuhan bagi kita hari ini. Jadi kalau saya tidak pernah minta panjang umur, saya tidak pernah berdoa Tuhan panjangkan umur saya, tapi saya katakan bahwa Tuhan, saya mencari kehendak dan rencana Tuhan bagi saya. Pakai saya katakan itu kepada Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah minta Tuhan berikan panjang umur. So kalau kita berdoa, belum tentu itu Tuhan dengarkan. Tetapi kalau kehendak Tuhan yang kita cari, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita hari ini. Jadi katakan dalam kehidupan kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan keinginanmu. Karena keinginanmu lah yang tidak kita mencari kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita mau mencari keinginan kita memuaskan hidup kita, tidak menyusahkan kita. Tapi hati-hatilah dengan keinginanmu hari ini. Tapi belajarlah minta apa-apa sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui doa kita, mintalah dalam doa apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan jangan menyerah, dan kita harus menyerah pada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak bagi sesuatu keinginan kita, jangan putus asa dalam kehidupan kita. Berarti kita belum sempurna. Kita harus menyempurnakan diri kita, dan kita mencapai apa yang kita perlukan, apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh itu hari ini, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terbaik dan rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi inilah kunci firman Tuhan pada pagi ini. Carilah kehendak Tuhan yang terbaik dan
carilah rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita pada pagi ini. Jadi sebagai kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, kita lihat dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rencana di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi ini adalah satu kerendahan hati daripada kita. Setiap perkara yang kita minta kepada Tuhan, yang kita mau lakukan, ini adalah ayat yang sangat indah bagi kita pada hari ini. Boleh katakan, banyaklah rencana di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi hari ini, apapun rencana kamu tahun ini, apapun yang kamu buat tahun ini, katakan, wah, biarlah banyak rencana dalam hati saya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Mulai hari ini berdoalah, carilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kesediaan orang-orang percaya. Jangan kita berhenti mencari kehendak dan rencana Tuhan. Tapi biarlah kita berharap, janganlah berhenti berharap dan janganlah berhenti percaya kepada Tuhan. Sebab mujizat Tuhan selalu ada di setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu marilah kita mencari kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Last sekali kamu sentuh teman kamu dan katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Siap? Oke. Carilah kehendak Tuhan yang terbaik dan rencana Tuhan yang terindah. Ada amin? Jadi kamu lihat kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan kita pada pagi ini mengingatkan kita, carilah kehendak Tuhan yang terbaik dan carilah rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Buka matamu, lihat wajahmu, ku berkagum bila